wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video refleksi semangat guru 2. Tujuan video ini adalah merefleksi. Pertanyaan pertama adalah, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi? Sebelumnya kita harus mengetahui konsep dasar empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun, pada saat yang bersamaan, tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Empati terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor kognitif dan faktor afektif. Untuk faktor kognitif, yaitu pemahaman terhadap nuansa emosi. Kita harus mengetahui tentang emosi yang sedang kita alami. Emosi terdiri dari berbagai perasaan, misalnya marah, kecewa, kesal, bahagia, sedih. Kemudian kita juga harus mengetahui emosi tersebut terjadi karena apa. Dan faktor kognitif ini harus dipahami sebelum seseorang dapat berempati kepada orang lain. Perkembangan empati pada manusia dimulai saat usia 0 sampai 1 tahun yang disebut dengan empati global. Sebagai contoh, bayi berusia 0 sampai 1 tahun biasanya akan ikut menangis ketika melihat bayi yang lain menangis. Hal tersebut terjadi karena pada bayi belum bisa membedakan antara diri sendiri dengan dunianya. Perkembangan empati berikutnya adalah empati egosentris yang terjadi pada usia balita atau di bawah usia 5 tahun. Biasanya, seorang anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Perkembangan empati berikutnya adalah empati kognitif yang terjadi pada usia 6 sampai 10 tahun. Pada usia ini, seorang anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang-orang yang sudah dikenal. Biasanya, anak sudah mulai mengerti kondisi emosi yang sedang dialami oleh orang lain. Perkembangan empati berikutnya adalah empati. Manfaat empati dalam pencerahan pembelajaran diantaranya yang pertama adalah dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, termasuk peserta didik. Kita mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh peserta didik, sehingga nanti ketika proses pembelajaran dapat diikuti dengan baik. Selanjutnya adalah dapat memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Kita bisa memahami suatu keadaan dengan sudut pandang peserta didik, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sudah kita rencanakan dan berakhir dengan pencapaian belajar yang baik. Selanjutnya adalah dapat mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Kita bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Bagaimana jika tidak ada empati dalam pembelajaran? Akan tercipta hubungan interaksi pendidik dan peserta didik yang kurang baik. Mungkin kelas menjadi hambar. Selanjutnya, proses pembelajaran tidak berjalan efektif dan guru hanya fokus mengejar target pembelajaran tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh siswa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana lembar aksi 1? Pada lembar aksi 1, kita berlatih untuk mendengar dengan empati. Artinya, kita mendengar secara aktif. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Renungkan salah satu pengalaman emosional yang pernah kita alami. Langkah selanjutnya adalah kita memahami emosi orang lain. Renungkan keadaan di luar Anda yang terjadi pada orang lain, misalnya pengalaman mengajar orang lain. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan cara diskusi. Minta guru rekan kita menceritakan pengalaman dan kita belajar untuk berlatih mendengar secara aktif atau mendengar dengan empati. Tujuannya di sini kita akan melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar diri kita, melatih diri sendiri untuk mendengar aktif dan merancang kegiatan monitoring untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Bagaimana mengasah empati? Yang pertama adalah dengan kontak mata. Saat mendengarkan orang berbicara, upayakan untuk menatap wajahnya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas kesibukan lain ketika seseorang berbicara dengan kita. Selanjutnya adalah
Berikan respon yang sesuai, tidak berlebihan. Selanjutnya, menghindari gangguan. Hindari distraksi-distraksi seperti misalnya ketika seseorang bercerita, banyak orang berlalu lalang, ataupun banyak suara kendaraan yang mengakibatkan bising, sehingga dianjurkan mencari tempat yang nyaman untuk berbicara. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan. Tanyakan langsung jika ada bagian informasi yang kurang jelas. Parafrase di sini yaitu, sesekali kita ulang kembali pernyataan lawan bicara. Konfirmasi pemahaman kita apakah sesuai atau tidak dengan apa yang sedang diceritakan. Tidak memotong pembicaraan. Biasakan menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum menanggapi. Transisi peran, menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi lawan bicara. Pertanyaan terakhir, apa tips Anda untuk para pengajar? Tips dalam menerapkan empati. Yang pertama adalah melatih mendengar aktif merupakan wujud berempati. Selanjutnya, melatih nuansa emosi siswa. Guru harus memiliki komitmen untuk melihat kebutuhan siswa dalam belajar, menggali aspek kognitif, afektif, maupun behavior siswa. Terima kasih sudah menyimak. Yuk rekan-rekan guru hebat, kita ikuti BIMTEK Semangat Guru 2 Angkatan Kedua. Cek tim PKB-mu dan ikuti BIMTEK Semangat Guru 2 Kompetensi dan Teknik Pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka.